Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Insya Allah hari ini saya akan meluncur ke Jalan Cagak Subang. Saya akan menemui rekan saya, salah seorang YouTuber yang selalu update dengan pemberitaan kasus Jalan Cagak Subang. Seorang YouTuber yang selalu memberikan informasi-informasi terupdate. Siapa? Dia adalah Heri Susanto. Di channel YouTube-nya Heri Susanto. Saya akan coba menuju ke sana seputar karena ada keinginan untuk mencari tahu, yaitu seputar masalah kuasa hukum, yaitu kuasa hukum yang telah diberikan kepada Kang Yoris dan Kang Danu. Kurang lebih ada 9-10 pengacara kalau nggak salah ya, kuasa hukum ya. Nah ini kan pasti ada pertanyaan nih, terutama saya juga ada pertanyaan. Nah nanti pertanyaan ini akan saya sampaikan kepada Kang Heri karena di sana penggagasnya adalah Kang Heri Susanto. Ikuti terus, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Heri Susanto. Saya berkunjung ke kantornya Kang Heri Susanto. Assalamualaikum. Nah, ini dia Kang Heri Susanto. Kemana bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masuk. Kang, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kang, ini timnya Kang Heri Susanto. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube saya Freddy Sudaryanto Spot. Hari ini saya sedang berkunjung ke salah satu YouTuber di Kota Subang, yaitu Bapak Heri Susanto. Kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Pak Heri seputar kasus Jalan Cagak Subang. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah subscribe di channel YouTube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang banyak dan rezeki yang berlimpah. Yuk, jangan lupa kita sama-sama doakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat musibahnya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe. Oke, thank you. Baik, kita sekarang akan mulai ini. Bukan pertanyaan, sebenarnya kita ngobrol-ngobrol aja nih ya. Jadi mungkin saya mewakili rekan-rekan yang saya juga mewakili saya juga ada kepenasaran apa yang diupload oleh Kang Heri Susanto bersama dengan Kang Yoris mengenai pengacara atau kuasa hukum yang akan diberikan kepada Kang Yoris dan Kang Danu. Karena masalahnya di awal salah satu kontennya bahwa Kang Yoris waktu itu pernah diminta oleh Pak Yosef untuk diberikan kuasa hukum, tapi Pak Yoris menolak, Kang Yoris menolak dengan alasan bahwa saya tidak perlu kuasa hukum karena saya bukan tersangka atau saya tidak bersalah. Itu awal pertama kali waktu itu Kang Heri Susanto dengan Kang Yoris. Nah sekarang dengan adanya kuasa hukum, pertanyaannya kita sebagai orang awam, apakah ada indikasi ke arah sana atau apa? Nah kita jadi pertanyaan, saya sejujurnya kita sebagai orang awam. Nah barangkali saya menanyakan ke Kang Heri karena Kang Heri juga adalah seorang praktisi hukum, beliau adalah sarjana hukum, jadi mengerti masalah hukum. Nah, kita lebih baik tanya langsung daripada saya bikin konten di belakang nggak jelas. Kita tanya langsung kepada Kang Heri. Nah, Kang Heri, gimana Kang Heri? Siap? Ya. Tadi yang udah saya sampaikan. Iya. Teman-teman semuanya nih para subscriber Freddy Sudaryanto Spot ya. Hari ini saya kedatangan Kang Freddy ya, seperti yang tentunya. Ya kita lanjut ya. Tadi ada notifikasi. Gimana Kang Heri? Yang ingin ditanya, ya tadi kan sudah disampaikan ya. Nah, yang ingin ditanyakan terkait yang itu tadi apa yang ingin dinyatakan, intinya yang ingin disampaikan oleh. Jadi begini. Jadi inti pertanyaan adalah karena
pernyataan awal dia menolak itu karena Terus sekarang tiba-tiba tiba-tiba sekarang memakai kuasa hukum, seolah-olah jangan-jangan Kang Yoris tersangka. oh iya Jangan-jangan Kang Yoris ada indikasi, iya makanya dia pakai kuasa hukum. Nah, sedangkan yang kita tahu bahwa kuasa hukum itu adalah pendampingan ya, iya. pendampingan. Nah itu bagaimana Kang Heri? Nah gini ya saya ceritakan. Yang pertama-tama hal yang perlu kita garis bawahi dulu Ya. kepada teman-teman semuanya bahwa pada apa namanya ya, bahwa saat ini itu kondisinya kita tidak boleh mendahului pihak kepolisian. Ya. Ini kita berbicara kasus ibu dan anak di Subang ya. Jadi sampai hari ini itu semua itu posisinya masih sebagai saksi itu. Nah, adapun kita juga tahu bahwa untuk mendapatkan pendampingan hukum itu ada dan menggunakan jasa pengacara itu adalah hak setiap warga negara. Jadi warga negara boleh saja meminta jasa pengacara untuk dapat melakukan pendampingan hukum. Nah, lalu tadi dikaitkan dengan kenapa kan ya sekarang kok dulu tidak mau menolak gitu kan, terus sekarang tiba-tiba menggunakan jasa pengacara. Ya, yaitu seperti tadi, ini yang paling ini perlu digarisbawahi bahwa semua orang itu dan mungkin juga tahu kan ya bahwa saat ini pun Pak Yosef dalam hal ini papahnya dari Kang Yoris sekaligus suami dan ayah dari korban kan menggunakan jasa pengacara. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa yang menggunakan jasa pengacara itu bukan berarti dia tersangka, gitu kan? Jadi dari awal pun sebenarnya itu boleh saja kalau merasa dirinya yang tadi kan misalkan terkait untuk memberikan keterangan atau seperti apa. Sebenarnya menggunakan jasa pengacara ini pada dasarnya adalah untuk dapat memberikan kemudahan kepada pihak kepolisian untuk bisa mengungkap kasus ini secepatnya. Jadi pada dasarnya seperti itu. Nah, sekali lagi dalam hal ini Yoris dan Danu intinya bukan posisinya sebagai tersangka ya, tetapi karena memang merasa ada sesuatu sedikit kejanggalan mungkin ini yang dipikirkan oleh pihak keluarga, sehingga pihak keluarga kan rembukan itu bagaimana bisa ada seseorang pengacara yang bisa mendampingi Yoris dan Danu. Nah seperti itu mungkin begitulah jawabannya terkait hal itu. Oke, gini Kang Heri. Oke, saya mempuas ya. Boleh. Kita ngobrol aja. Jadi begini, kalau kita lihat daripada fungsi kuasa hukum adalah sebenarnya kalau saya pernah ini bahwa untuk mencari pelaku mencari pelaku. Mungkin kalau mencari pelaku lebih kepada penyidik ya atau polisi ya. Kuasa hukum kan hanya pembelaan kan. Pembelaan bila mana yang bersangkutan bersalah, memperingan daripada hukuman. Bukan mencari pelaku kan sebenarnya. Karena mencari pelaku itu adalah tugas polisi. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Kang Heri bahwa ada kejanggalan. Tentu juga ada pertanyaan dari masyarakat juga, kejanggalan apa nih ya kejanggalannya? Saya nggak tahu deh apakah bisa dibuka secara umum apa tidak, karena dia ada kata-kata kejanggalan katanya. Ada kejanggalan maka adanya kuasa hukum. Nah kita mungkin agak sedikit paham barangkali untuk mengkanter hal-hal yang sifatnya menekan kepada saksi, baik tekanan dari kiri dari pihak masyarakat, baik mungkin juga siapa tahu tidak tahu ada penekanan dari pihak aparat kita tidak tahu, bisa saja kan bisa saja terjadi seperti itu kan atau dari mana. Nah itu pertanyaannya apakah seperti itu Mas Heri kejanggalannya? Kalau mungkin kejanggalannya itu mungkin gini kan tadi disampaikan bahwa Kang Yoris juga dulu menyampaikan bahwa kenapa kan saya ulang saya intinya tidak harus waktu itu kan ada penawaran, dan saat ini yang menjadi persoalan kan saat ini menggunakan pengacara. Jadi ada kejanggalan itu
ada hal-hal mungkin dalam hal ini saya tidak bisa jelaskan detail ya, Ya, ya. karena ini masih dalam masuk ranah kepolisian Oh ya, ya, ya. untuk guna penyidikan. Ya, ya. Nah, dalam hal ini kejanggalan-kejanggalannya itu mungkin ada sesuatu yang tidak cocok ya. Ya. Apakah itu berita yang disebarkan oleh media online ataupun apa yang faktanya kan juga mungkin tidak sesuai di lapangan ya. Yang akhirnya pihak keluarga dan untuk guna penyidikan. Ya, ya. Nah, dalam hal ini kejanggalan-kejanggalannya itu mungkin ada sesuatu yang tidak cocok ya. Ya. Apakah itu berita yang disebarkan oleh media online ataupun apa yang faktanya kan juga mungkin tidak sesuai di lapangan ya. Yang akhirnya pihak keluarga dan Yoris sendiri memutuskan untuk mendapatkan pendampingan hukum untuk bisa mendampingi beliau di dalam kasus ibu dan anak di Subang ini. Jadi sekali lagi untuk kejanggalannya itu seperti apa, saya juga tidak akan bicara di sini. Oh, ya, ya. Karena saya tidak mau mendahului pihak kepolisian. Ya, ya. Jadi itu merupakan ranahnya pihak kepolisian dan saya juga kan mengapresiasi ya. Dan mungkin Kang Freddy juga tahu ya bahwa pihak kepolisian saat ini itu sedang berjuang keras betul. siang dan malam ya kan. Ya. Dan nanti saya juga minta kepada Kang Freddy sendiri untuk menyapa para subscribernya tentunya ya, untuk istilahnya minta doa, terutama mungkin untuk kedua almarhum ya, dan juga kepada pihak kepolisian yang menurut saya sudah kerja ekstra sangat luar biasa. Seperti itu. Baik, Kang Heri, kayaknya sudah terjawab nih kelihatannya. Ya. Sudah terjawab, jadi mungkin ini keraguan saya, keraguan beberapa warga juga mungkin yang bertanya, karena memang waktu ada beberapa subscriber saya juga tetangga dan saudara yang bilang kenapa kok harus pakai jasa kuasa hukum gitu ya. Jadi seolah-olah kan mereka berpikiran jangan-jangan gitu ya, ikut terlibat. Nah itu tapi sekarang sudah dijelaskan bahwa ada kejanggalan-kejanggalan yang memang tidak bisa disampaikan di sini. Mungkin ya kalau kita bahasanya lebih kepada menetralisir daripada nanti ada tekanan-tekanan di mana kita tahu kondisinya Kang Yoris, Kang Danu mungkin pada saat menjawab pertanyaan mungkin ya tidak maksimal ya, tidak maksimal dalam menjawab pertanyaan dari beberapa ya mungkin dari wartawan, dari pihak aparat. Dengan pendampingan ini mungkin bisa lebih clear barangkali gitu ya. Bisa lebih clear dan mungkin jangan sampai kalau bahasa Inggrisnya jangan sampai balelol gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi mungkin sekali lagi saya jelaskan bahwa Kang Yoris dan Kang Danu itu atau siapapun orang yang menggunakan jasa pengacara untuk membantu proses hukumnya belum tentu ini kita konteksnya kasus jalan cadat aja. Jadi untuk saat ini itu semuanya masih saksi ya. Jadi orang boleh menggunakan jasa pengacara. Yang saya jelaskan dalam ini tujuan kita menggunakan pengacara itu adalah untuk memberikan kemudahan kepada pihak kepolisian untuk dapat segera mengungkap kasus yang terjadi di Jalan Cadat ini. Ya mudah-mudahan akhirnya dengan adanya kuasa hukum bisa lebih, kalau bahasa ini bisa lebih mempercepat. Ya betul. Cepat ke penanganan kasus ini. Karena masyarakat sudah menunggu sudah hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan. Baik Kang Heri, kayaknya sudah terjawab nih semua pertanyaan yang jadikan keraguan atau jadi penasaran kita sebagai warga masyarakat awam khususnya sudah dijawab oleh Kang Heri. Karena memang Kang Heri juga beliau adalah praktisi hukum juga, maksudnya sebagai sarjana hukum jadi mengerti masalah hukum gitu. Terima kasih banyak Kang Heri sudah mengganggu waktunya dan saya banyak ucapkan terima kasih sehingga ini bisa menjadikan jawaban. Saya juga mewakili rekan-rekan yang lain yang penasaran sehingga sudah terjawab hari ini. Daripada kita bikin konten nggak jelas di belakang, ini kalau jadi masalah makanya bisa terjawab. Guys, hari ini sudah terjawab semua ya. Jadi penasaran kita mengenai masalah kuasa hukum. Atau Pak Heri? Terima kasih juga buat Kang Freddy nih jauh-jauh. Ya, sengaja. Ini untuk memberikan servis kepada para subscribernya ya. Ya.
servis buat para subscriber supaya lebih jelas, Ya. terang benderang gitu. Atau non Kang Heri. Sami-sami. Terima kasih. Silahkan ikuti terus channelnya Kang Heri Susanto. Jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa juga subscribe terus channel Freddy Suryaryanto Sport. Amin. Insya Allah luar biasa. Mantap. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.